Shalom, puji nama Tuhan, bertemu lagi dengan channel saya, Ira Gloria Sekti. Kiranya melalui channel ini semakin nama Tuhan dipermuliakan, kebenaran Tuhan dinyatakan, dan banyak jiwa mengenal kasih Tuhan dan diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, saudara yang terkasih, hari ini saya akan membahas masih dengan tema seputar cinta. Nah, berbicara mengenai cinta, hari ini kita akan membahas perbedaan antara cinta sejati dengan cinta yang dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, kalau kita melihat gambar yang saya berikan di awal ini, sebuah relasi di mana di dalam relasi antara wanita dan pria ini, mereka mendasarinya di dalam salib Kristus. Nah, ini bicara mengenai cinta sejati, sebagaimana yang saya uraikan di video saya sebelumnya. Nah, kiranya pembahasan saya mengenai cinta sejati versus cinta hawa nafsu dapat menjadi berkat bagi kalian semua yang mendengarkannya. Selamat mendengarkan, jangan lupa like, subscribe channel saya, dukung channel saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, saudara yang terkasih, apakah pernah mendengar tentang kisah seorang pilot yang bernama Dwi Krismawan? Ya, benar sekali. Ini adalah sebuah contoh dari kisah cinta yang luar biasa. Cinta yang tidak berdasar kepada fisik seseorang, cinta yang tidak berdasar kepada hal-hal yang bersifat materi, tapi sungguh-sungguh cinta yang lahir dari firman Tuhan yang disampaikan lewat istri dari Bapak Dwi Krismawan ini. Jadi Tuhan sungguh ada dalam cinta mereka, sehingga kasih Tuhanlah yang mempersatukan dan menguatkan cinta mereka apapun yang menjadi tantangannya. Saudara yang terkasih, ini adalah sebuah true story yang bisa menginspirasi setiap kita. Baiklah, kita langsung saja kepada topiknya. Perbedaan antara cinta sejati dengan cinta nafsu atau lebih dikenal dengan cinta buta. Nah, inilah dia penjelasan dari saya antara true love dengan cinta hawa nafsu. Yang pertama, kita bisa melihat perbedaan antara cinta sejati dengan cinta yang dikuasai oleh hawa nafsu, khususnya dalam minat utama dan hal yang paling menarik perhatian. Kita melihat, bagi orang yang memiliki cinta sejati, minat utamanya adalah kepada keseluruhan kepribadian, baik intelektual, emosi, sosial, rohani, moral, dan fisik. Minatnya adalah kepada keseluruhan kepribadian orang yang dia cintai. Dan cinta sejati itu inginnya menyayangi. Sementara cinta yang dikuasai hawa nafsu, daya tarik utamanya adalah yaitu fisik atau hal-hal yang dapat ditangkap dengan panca indera. Dan biasanya cinta yang dikuasai hawa nafsu inginnya menggerayangi. Nah, ini perbedaan yang pertama. Cinta sejati ingin menyayangi, cinta yang dikuasai hawa nafsu ingin menggerayangi. Kedua, dampak cinta terhadap kepribadian. Bagi cinta sejati, biasanya percintaan akan berkembang secara perlahan, tidak secara tiba-tiba, mengubah keseluruhan. Cinta sejati dapat membuat tertawa. Sementara cinta yang dikuasai hawa nafsu biasanya bersifat fluktuatif atau naik turun dan dapat membuat ketagihan dan bahkan cenderung tidak bisa menguasai diri. Dan percayalah, biasanya cinta yang dikuasai hawa nafsu akan membuat kecewa. Ini adalah perbedaan yang kedua, memberikan dampak terhadap kepribadian orang yang dikuasai cinta itu. Jika Anda memiliki cinta sejati, pastilah percintaan itu akan terjadi secara perlahan dan tidak akan mengubah kepribadianmu secara keseluruhan. Tapi kalau kamu dikuasai oleh cinta nafsu, maka akan membuat hidup kamu tidak bisa menguasai diri dan pasti mudah membuat kecewa. Yang ketiga, hal tentang kualitas hubungan. Cinta sejati memiliki kualitas hubungan yang perlahan-lahan dan memang memakan waktu yang lama. Tapi cinta sejati tidak ada yang akan sama satu dengan yang lain, selalu berkembang indah. Pelan tetapi semakin indah semakin indah. Sementara kualitas hubungan cinta yang dikuasai hawa nafsu biasanya akan cepat berakhir. Cinta yang segera naik, tapi kemudian ketika mendapatkan pun akan segera mudah putus, dan akhirnya membuat kekecewaan. Itulah perbedaan yang ketiga
Antara cinta sejati dengan cinta yang dikuasai hawa nafsu berbicara mengenai kualitas hubungannya. Keempat, perbedaan antara cinta sejati dengan cinta yang dikuasai hawa nafsu berhubungan dengan jarak atau waktu perpisahan yang lama dan hubungannya. Kita melihat ternyata cinta yang dikuasai oleh hawa nafsu biasanya akan menciptakan tekanan atau stres. Ketika berada dengan jarak yang jauh dengan pasangannya, akan menimbulkan tekanan, apalagi jika mereka sudah terlibat hubungan seks. Dan percayalah, hubungan dapat cepat pudar dan kemudian akan berakhir dengan putus. Sementara, sebuah cinta sejati ketika terpisah dengan jarak dan waktu yang lama tetap akan bertahan. Bahkan mungkin akan bertumbuh lebih kuat karena ada komitmen di dalamnya untuk saling mencintai dengan tulus walaupun terpisah jarak dan waktu. Perbedaan antara cinta sejati dengan cinta yang dikuasai hawa nafsu dalam hal pertengkaran. Biasanya cinta sejati ketika terjadi pertengkaran, masing-masing pasangan akan mencoba mencari solusi untuk menyelesaikan ketidakcocokan tersebut. Sedangkan cinta yang dikuasai oleh hawa nafsu, pertengkaran akan lebih sering terjadi, lebih parah, dan akan mematikan sebuah hubungan. Karena apa? Masing-masing pribadi akan mempertahankan keegoisannya, tidak membuat saling mengerti, karena masing-masing pribadi itu dikuasai oleh hawa nafsunya. Makanya lebih mudah terjadi pertengkaran. Perbedaan antara cinta sejati dengan hawa nafsu dalam kaitan dengan ciri-ciri hubungan. Nah, biasanya bagi pemilik cinta sejati banyak menggunakan kata kita atau milik kita karena merasa berpikir sebagai satu kesatuan, satu perasaan dan kebersamaan. Sedangkan cinta yang dikuasai hawa nafsu biasanya banyak menggunakan kata aku, milikku, dia atau miliknya, dan kurang sekali perasaan kesatuan atau saling memiliki. Sekali lagi, karena dia dikuasai oleh hawa nafsunya, maka keegoisan itu akan lebih besar menguasai cinta yang dikuasai oleh hawa nafsu. Berikutnya, dalam hal tanggapan diri terhadap pasangan, cinta sejati itu tidak egois. Dia memberikan kebebasan dan kepercayaan, bahkan memberikan perhatian. Sementara cinta yang dikuasai hawa nafsu, dia lebih bersifat egois dan mengekang. Apa urusanku dengan hal ini? Malah dia memaksa pasangannya untuk lebih mengerti keinginannya. Nah, sekali lagi, kenapa demikian? Karena cintanya dikuasai oleh hawa nafsunya, sehingga tidak sehat. Sementara cinta sejati tidaklah demikian. Dalam hal sikap terhadap pasangan, cinta sejati, sikapnya itu ingin memberi yang terbaik buat pasangan dan berbagi. Cinta sejati selalu ingin memberi, cinta membahagiakan, dan cinta menginginkan yang terbaik bagi pasangannya. Nah, sementara perhatikan, saudara yang terkasih, kalau cinta yang dikuasai hawa nafsu, dia hanya ingin mengambil keuntungan pribadi. Hawa nafsu biasanya hanya ingin diberi. Hawa nafsu membahayakan, dan hawa nafsu menginginkan yang terbalik. Inilah perbedaan antara cinta sejati dengan cinta hawa nafsu dalam kaitan sikap terhadap pasangan. Yang terakhir, perbedaan antara cinta sejati dengan cinta yang dikuasai hawa nafsu dalam hal kecemburuan. Nah, kita memperhatikan, kalau cinta sejati, perasaan cemburu itu pasti ada, tetapi tidak akan sering terjadi karena hubungan dibangun di atas dasar kepercayaan. Sementara kalau cinta yang dikuasai hawa nafsu, perasaan cemburu lebih sering terjadi, malah bersifat ingin menguasai atau posesif. Nah, saudara yang terkasih, inilah ke-9 perbedaan antara cinta sejati dengan cinta hawa nafsu. Mari saat ini kita menyelidiki perasaan yang ada dalam diri kita. Apakah saat ini ketika saya sedang jatuh cinta, cinta yang menguasai saya adalah cinta sejati, atau cinta yang menguasai saya adalah cinta yang dikuasai oleh hawa nafsu saya? Nah, kita bisa membedakannya ya. Jika saat ini kita memiliki cinta sejati, mari kita pelihara di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tetapi, jika saat ini kita masih memiliki cinta yang dikuasai hawa nafsu,
Mari datang kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Dia Allah yang sanggup untuk memulihkan segala kelemahan di dalam diri kita. Ya, saudara yang terkasih, demikianlah penjelasan saya tentang perbedaan antara cinta sejati dengan cinta buta atau cinta yang dikuasai oleh hawa nafsu. Kiranya hal ini boleh membuka mata setiap kita. Marilah setiap kita membangun sebuah hubungan cinta yang berdasar kepada sumber cinta kasih itu sendiri, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Bagaimana kasih Allah, cinta Allah kepada kita manusia berdosa. Dia memberikan dirinya bagi kita, memberikan hidupnya bagi kita, menyelamatkan kita. Itulah cinta sejati yang sesungguhnya. Marilah kita meminta perasaan cinta itu hadir dalam diri kita, sehingga dalam membangun sebuah hubungan, maka cinta sejati yang di dalam Kristus Yesus menjadi bagian dalam diri kita. Maju terus dalam Tuhan, selamat mencintai, selamat dicintai di dalam cinta kasih yang sejati di dalam Kristus Yesus. Maju terus dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, amin.